Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungan pembelajaran pertama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Apa kalian suka bersepeda? Tahukah kalian mengapa kegiatan bersepeda itu bisa menyehatkan tubuh kita? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah amatilah kedua gambar tersebut, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Ya, gambar yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang mengendarai sepeda. Sedangkan gambar di sampingnya adalah gambar orang dewasa yang sedang mengendarai sepeda motor. Pertanyaan berikutnya, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Iya, tentu saja aktivitas bersepeda. Karena pada saat kita bersepeda, yaitu pada saat kita mengayuh sepeda, maka otot-otot kaki kita lebih banyak bergerak dibandingkan jika mengendarai sepeda motor. Berikutnya, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Apa jawabnya anak-anak? Iya, jawabnya adalah benar. Kegiatan seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Karena apa? Karena dengan bersepeda, berjalan, berlari, membuat tubuh kita bergerak. Gerakan yang dilakukan oleh tubuh sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia. Mari kita cari tahu kegiatan Benny di hari libur. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang, laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya.
Selamat pagi Pak Anto. Sedang sibuk ya Pak? Sapa Beni ramah. Selamat pagi Beni. Iya Beni, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Beni. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali, ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi, Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Nah anak-anak, itulah kegiatan yang disukai Beni saat hari libur. Bagaimana dengan kegiatanmu di saat hari libur? Samakah seperti Beni? Anak-anak, kita sudah pernah mempelajari tentang ide pokok. Kalian masih ingat bukan? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Sebuah ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Mari kita mencari ide pokok suatu paragraf pada bacaan berikut ini. Kita mulai dari paragraf pertama. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan kalimat-kalimat tadi. Manakah kalimat yang merupakan suatu gagasan yang mendasari paragraf itu? Ya, kalimat yang pertama yang berbunyi, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kalimat inilah yang merupakan ide pokok dari paragraf ini. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain merupakan kalimat pengembang supaya menjadi suatu paragraf yang padu. Begitu ya. Sekarang kita coba ke paragraf yang kedua. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Setelah kita baca paragraf ini, mana yang merupakan ide pokok? Iya, yaitu pada kalimat yang berbunyi bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain merupakan kalimat pengembang yang isinya mendukung ide pokok. Nah, anak-anak, itu tadi kita telah belajar mencari ide pokok dan kalimat-kalimat pengembangnya sehingga menjadi suatu paragraf yang padu. Sekarang, ada tugas untuk kalian. Kerjakan halaman 61 pada buku paketmu, yaitu mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.